Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kurniarindu, kelas D semester 1 jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengangku Ibu Widiawati Monoarfa SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia, manfaat bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan ilmiah, ragam bahasa ilmiah tulisan. Fungsi bahasa Indonesia memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif. 2. Identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia yang berperan penting dalam membangun identitas nasional. Bahasa ini memperkuat rasa persatuan dan kebinekaan di antara seluruh warga Indonesia. 3. Pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai medium pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan adalah untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengembangan kemampuan berpikir serta berkomunikasi yang baik. Yang keempat, administrasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai lembaga pemerintahan dan birokrasi sebagai alat administrasi. Bahasa ini menjadi bahasa resmi dalam penyusunan undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kelima, media dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti koran, majalah, buku, dan televisi sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam kesenian dan sastra sebagai sarana ekspresi budaya dan identitas bangsa. Manfaat dan tujuan belajar bahasa Indonesia. Adapun tujuan dan manfaat belajar bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan belajar bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, kita telah menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan dan peningkatan cinta kita pada tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa. Suatu bahasa bisa saja mati. Bahasa dianggap mati ketika sudah tidak ada lagi yang menuturkan dan tidak ada yang mempelajari. Dengan mempelajari bahasa Indonesia secara tidak langsung, kita sedang berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Manfaat belajar bahasa Indonesia juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, mengasah kemampuan nalar dan logika. Manfaat belajar bahasa Indonesia salah satunya adalah mampu mengasah kemampuan nalar dan logika. Yang keenam, merangsang munculnya ide-ide baru. Dalam bahasa Indonesia, kita juga akan belajar untuk membuat beragam karya sastra seperti pantun, puisi, dan yang lainnya. Tentu saja, untuk membuatnya membutuhkan ide-ide yang cemerlang agar bisa menghasilkan karya sastra yang indah dan enak dibaca untuk semuanya. Yang ketujuh, membentuk kepribadian. Manfaat belajar bahasa Indonesia ternyata juga dapat membantu kita untuk membentuk kepribadian yang baik. Yang kedelapan, mengurangi rasa gugup. Salah satu kompetensi dasar yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah keterampilan berbicara. Beragam bahasa ilmiah memiliki ciri khas yang berbeda dalam bentuk lisan dan tulisan. Mari kita bahas keduanya secara terpisah. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah, lisan. Dalam bentuk lisan, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam situasi seperti presentasi, seminar, diskusi ilmiah, atau wawancara. Beberapa ciri khas ragam bahasa ilmiah lisan antara lain: penggunaan kosakata teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas, penggunaan kalimat yang formal dan terstruktur. Yang ketiga, penghindaran penggunaan kata-kata yang tidak baku atau ungkapan slang, pemaparan argumen yang logis dan jelas,
penggunaan referensi dan sumber yang mendukung. Yang kedua, ragam bahasa ilmiah tulisan. Dalam bentuk tulisan, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam publikasi ilmiah seperti jurnal, artikel, atau tugas akademik. Beberapa ciri khas ragam bahasa ilmiah tulisan antara lain penggunaan kosakata teknis yang tepat dan konsisten, struktur tulisan yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan, penggunaan citasi dan referensi yang mengikuti format penulisan ilmiah seperti APA, MLA, atau IEEE, penggunaan bahasa yang objektif dan netral, pemaparan data dan argumen yang didukung oleh bukti dan referensi dalam baik bentuk lisan maupun tulisan. Penting untuk menjaga kejelasan, ketetapan, dan keakuratan informasi yang disampaikan sesuai dengan standar yang berlaku dalam bidang ilmu yang dibahas. Sekian video penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.